Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan salah seorang guru SMA 2 Solo. Untuk itu kita kenalan dulu yuk dengan Ibu yang akan saya lakukan praobservasi. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Delvia SPD. Untuk lebih akrabnya bisa Bapak atau Ibu panggil Ibu Ii. Ii mengajar cuma di satu sekolah ini saja Bu, di SMA 2 Solo. Dan mengajar di tingkat kelas 11. Ya, berarti yang belum kurikulum merdeka ya Bu ya? Iya, masih Kelas kurikulum 11 berapa jam bahasa Indonesia? Kelas 11 24 Bu. Iya. Maksudnya satu kelas itu berapa jam pelajaran? Satu kelasnya satu minggu tuh 4 jam cuma di 2 jam dijadikan 2 jam. Iya. Oke Bu I. Jadi pada percakapan praobservasi ini Ibu hanya ingin menggali informasi saja dari Bu I. Apa yang akan Ibu I rencanakan dan apa yang akan dilaksanakan, itu yang akan Bu I. Rencananya nanti observasi atau Ibu akan melihat Ibu I itu di kelas berapa? Ii kebetulan ada jadwal besok Bu mengajar jam 5.6 di 11 IPS 2. Iya. Di 11 Iya. Kita santai aja Bu ya. Jadi untuk besok dia akan mengajar. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan diajarkan di sini ada 2 tujuan. Yang pertama dengan mengetahui karya tulis ilmiah Ibu, siswa bisa menulis karya ilmiah berdasarkan isi dan kaidah kebahasaannya. Yang kedua, dengan mengetahui kaidah kebahasaannya itu, siswa dapat membedakan makna denotatif dan makna konotatif, di mana kedua makna tersebut yang memiliki arti yang berbeda. Ada 2 tujuan pembelajaran Iya. Ini sangat perlu sekali nih bagi siswa Ibu tentang karya ilmiah. Iya. Kemudian area pengembangan yang ingin dilakukan besok itu apa? II menggunakan area pengembangannya buku paket bahasa Indonesia kelas 11 dan LKS, tapi II memfokuskan kepada LKS Bu, karena di LKS itu dengan adanya materi sudah disertai dengan latihan-latihannya langsung, sedangkan di buku paket bahasa Indonesia cuma ada latihan, penjelasannya tidak ada. Iya, jadi ditekankan kepada LKS saja. Jadi bisa kita kerucutkan, berarti yang ditekankan adalah media yang digunakan ya. Media yang digunakan. Media, jadi media yang akan digunakan itu adalah LKS. Untuk siswa. LKS ini nanti ini per siswa. LKS-nya kasih per siswa. Iya. Soalnya kalau 1/2 ya biasa itu susah untuk mereka memahami. Kemudian untuk mencapai area pengembangan ini supaya dia berhasil menggunakan LKS, apa solusi yang akan Bu I terapkan? Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini strategi discovery learning Bu. Ya, dengan penjelasan yang sampaikan itu mereka bisa mengeluarkan pengetahuan baru atau ide baru yang terkait dengan materi yang digambarkan itu. Jadi berarti solusinya dengan menerapkan pembelajaran discovery learning ya. Berarti kan ada sintak-sintaknya nanti yang akan dilewati oleh siswa. Iya. Ibu I, berarti tujuan pembelajaran sudah Bu sampaikan. Area pengembangannya juga berfokus pada media, dan solusinya adalah penggunaan strategi pembelajaran discovery learning. Iya. Ibu I, Bu. untuk praobservasi, mungkin adalah hal lain yang akan Bu I sampaikan? Irasa itu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah sesuai ya. Oke Bu I. Iya, Bu. Jadi untuk besok observasi jangan tegang ya Bu ya, karena Ibu tidak mencari-cari kesalahan, tapi kita menggali potensi apa yang ada pada Bu I. Gunanya nanti bisa kita praktik baik ini bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan lainnya.
UI menggunakan ini. Jadi guru-guru lain juga tahu apa yang sudah Bu lakukan. Sebenarnya II sangat merasa senang dengan adanya supervisi ini. Itu merupakan masukan baru untuk II mengubah cara mengajar II ke arah yang lebih baik. Sebelumnya II terima kasih sama Ibu sudah mempercayakan II untuk disupervisi. Oke, sama-sama Bu. Iya Bu. Sampai jumpa besok ya Bu Iya, ya. Bu. Terima kasih. Iya. Oke Bapak dan Ibu, demikianlah observasi saya dengan Bu Guru Bahasa Indonesia, dan kita bertemu lagi besok di observasi kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan? Ya. Sekarang materi kita mengenai bab 6, yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah, coba kamu buka buku paketmu halaman 175, bahasaan karya ilmiah. Nah, di dalam kompetensi dasar ini, indikator yang harus kamu capai yang pertama, kamu harus bisa menganalisis sistematika karya ilmiah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang kamu baca. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, dengan mempelajari karya ilmiah, kamu bisa membedakan bentuk dan jenis karya ilmiah dan bisa menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Dan minggu kemarin kita sudah sampai kepada proposal. Masih ingatkah kamu ada berapa jenis proposal? 4. Ada 4. Yang pertama, proposal bisnis, proposal kegiatan, proposal proyek, dan proyek. Nah, apa beda dari proposal keempat itu? Tergantung kepada isi proposal. Dan keempat jenis proposal itu dia memiliki struktur yang berbeda juga. Ya, apa beda proposal kegiatan dengan proposal penelitian? Yang pertama, apa? Kalau proposal kegiatan, yang pertama harus ada panitia. Apa beda proposal kegiatan dengan proposal penelitian? Kalau di dalam proposal kegiatan harus ada susunan panitia, anggaran dan dana, jadwal kegiatan, dan sasaran kegiatan. Sedangkan di dalam proposal penelitian harus ada daftar pustaka, apalagi rumusan masalah, metode penelitian. Nah, apa beda rumusan masalah? Bukan beda ya. Di dalam proposal penelitian ini yang harus ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi mengenai apa kan ya? Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk di dalam proposal. Jadi dia berisi masalah-masalah yang akan kita cari solusinya. Nah, sekarang di dalam proposal penelitian itu tentu kamu akan meneliti, ya, meneliti menggunakan apakah metode deskriptif, apakah angket, apakah angka. Nah, dari metode itu kamu akan membuatkan hasil penelitiannya. Hasil penelitian itulah yang dikatakan dengan karya ilmiah. Paham? Jadi berdasarkan penjelasan yang dijelaskan sedikit ini, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari karya ilmiah? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari karya ilmiah? Siapa yang bisa? Coba Desvita.
karya ilmiah itu dari pengertian yang disampaikan oleh Despita itu yang perlu kita simpulkan ada 3. Karya ilmiah itu yang pertama harus bersifat tertulis, apalagi harus sistematis, harus logika atau ilmiah. Nah, kata kunci untuk mencari kesimpulan atau pengujian dari karya ilmiah ini, kamu harus berpedoman kepada yang 3 ini. Dia tertulis, sistematis, dan berdasarkan kaidah keilmiahan. Nah, berdasarkan kata kunci yang 3 ini, jadi karya ilmiah itu berisi tulisan apa dia? Suatu tulisan atau karangan yang dibentuk secara tertulis, yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta, berdasarkan kaidah ilmiah, harus sifatnya objektif. Paham? Jadi karya ilmiah itu adalah informasinya disajikan secara fakta, bisa dibuktikan kebenarannya. Paham? Paham. Nah, bagaimana bahasa yang dituliskan di dalam karya ilmiah itu? Yang pertama, dia harus bersifat baku. Harus bersifat baku. Baku apa? Baku bahasa apa itu? Bahasa payung. Bahasa formal. Ya, bahasa formal yang seperti apa? Bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan KBBI. Kalau bahasa non-baku, bahasa yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa membedakan bahasa baku dengan bahasa non-baku? Bisa. Nah, jadi di dalam karya ilmiah itu, dia banyak menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku ini diambil dari teori-teori. Di mana kita mendapatkan teori untuk membuat karya ilmiah? Tentu di dalam sumber-sumber buku, acuan buku. Jadi teori ini kita ambil dari buku-buku yang bersangkutan kepada judul karya ilmiah kita sendiri. Paham? Nah, di dalam bahasa teori tadi, kita harus menyimpulkan. Kemudian contoh katanya jalan. Jalan, kamu ciptakan kalimat mengenai jalan dan apa makna denotatif dan konotatifnya apa. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, jalan. Jalan kalau maknanya dia denotatif, dia memiliki makna sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Jadi jalan itu ya jalan, objeknya itu benar, nyata. Itu jalan yang sedang diperbaiki oleh si bapak tadi. Kalau misalnya jalan-jalan, dia kalimat ya, bentuknya kalimat. Semoga dia menuju ke jalan yang benar. Jadi jalan yang benar itu jalan kemaksiatan. Jadi kan lain makna. Lain makna ya. Jadi makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Kalau makna konotatif makna yang memiliki penambahan. Nah, jadi untuk LKPD yang kamu kerjakan itu, kamu buat satu contoh kalimat dan buat makna di masing
asing kata tersebut. Maknanya tadi itu satu jalan yang menjadi objek itu sedang memperbaiki jalan. Nah, kalau misalnya dia konotatif, ayah memberikan lampu hijau kepada anaknya atau kepada adik. Jadi lampu hijau itu tanda dibolehkan. Paham? Paham. Paham? Paham. Bisa kamu mengerjakan? Bisa. Silakan dikerjakan. Kamu boleh berdiskusi dengan teman satu lampunya saja. Langsung dikerjakan di LKPD itu ya. Langsung dikerjakan di LKPD. Aku udah sekolah sih kok. Mahal ya. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Dan dua kok. Rasa. Kalau kalimatnya denotatif, rasa manis. Ya, kalau maknanya konotatif, kalau beda. Maknanya memberikan penolongan. Ya. Kalau misalnya langsung satu lagi memberikan maju terus. Kan maju terus kalau langsung kan. Kita maju terus kalau langsung memberikan hati-hati. Kan banyak. Yang mata tadi tuh aku lihat bawa cendera mata. Roda. Kalau dia maknanya denotatif, kalau jalan, ya jalan itu yang sedang diperbaikinya. Kalau misalnya lampu, ya lampu. Makna lampu apa? Untuk penerangan, untuk memberi sinar. Kalau misalnya dia makna konotatif, dia penambahan makna.
makna. Kalau misalnya dia jalan yang seperti Ibu contohkan tadi, semoga dia menuju ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu dia selalu ke jalan yang benar, selalu tidak melanggar peraturan yang ada. Nah, kan banyak penambahan maknanya tentang jalan. Kalau misalnya lampu itu kan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi maknanya apa? Kalau denotatif makna yang sebenarnya, kalau konotatif penambahan makna. Jadi untuk membuat maknanya, kamu cari makna yang sebenarnya dulu. Apa maknanya yang sebenarnya? Kalau misalnya dia konotatif, maka terjadi penambahan makna. Paham? Nah, silakan buka LKPD-nya masing-masing. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat denotatif dan konotatif? Coba Ayu sendiri. Contoh kata jalan, contoh kalimat denotatif. Dina pergi ke sekolah melewati jalan raya, maknanya jalan. Contoh kalimat konotatif. Semoga ada jalan menyelesaikan masalah ini. Itu sebuah solusi masalah. Ya. Nah, ada pendapat lain tentang yang dibuat contoh kalimat oleh Ayu? Nah, kalau untuk jalan, ya jalan itu sasarannya, itu dinamakan denotatif. Kalau dia konotatif, dia memiliki penambahan makna. Di mana penambahan makna yang disampaikan oleh Ayu tadi? Di solusi jalan penyelesaiannya. Jadi di sini dia meminta penyelesaian masalah. Paham? Nah, itu untuk nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2 lampu. Coba siapa yang mau menyebutkan? Coba Dafa. Yang denotatif, lampu di taman rusak, maknanya lampu. Yang konotatif, ia dapat lampu merah dari calon mertuanya, makna tidak mendapat restu. Maknanya tidak mendapat Restu. restu. Nah, jadi kalau misalnya dia lampu itu menunjukkan kepada benda. Sedangkan lampu berikutnya atau konotatifnya dia mendapatkan makna penambahan atau lampu hijau oleh si sang mertua. Lampu merah ada apa? Lampu merah. Jadi kalau lampu merah itu hati-hati lagi, tidak boleh lanjut. Jadi itu kan penambahan makna untuk di konotatif. Nah, untuk yang nomor 3. Yang nomor 3, Usna. Denotatif. Mata nenek kemarin kelilipan. Makna mata. Contoh kalimat konotatif. Ayah membawa cenderamata dari Thailand. Makna oleh-oleh atau hadiah. Ya, cendera mata. Nah, jadi untuk di mata ini yang dibuatkan kalimatnya oleh Usna, mata nenek kenapa kelilipan? Termasuk debu atau kena debu. Kalau misalnya dia konotatif. Assalamualaikum Ui. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Nampak dari wajah ini sudah cerah pagi-pagi. Iya Bu. Bu I, kemarin kan kita sudah melakukan 2 tahap ya. Iya. Pertama pra observasi. Kita sudah bincang-bincang tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu I sampaikan di kelas tersebut. Iya. Di 11 IPS 2 kemarin ya. Iya Bu, selamat. Kemudian Ibu sudah juga melakukan observasi di kelas Bu I dulu 2 jam pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPS 2. Sekarang kita lanjut ke tahap 3 nih Bu I. Iya Bu. Pasca observasi. Iya. Jadi
di sini ibu tidak ingin mencari kesalahan atau kekurangan BI, Iya. tapi kita saling berbagi. Iya. Nah, dimana yang ibu bisa meningkatkan kompetensi BI Iya. lewat percakapan kita ini. Di sini tidak ada ibu lebih hebat dari BI atau bagaimana. Iya, Kita Bu. semua sama. Iya. Dan mungkin ada juga yang ibu perlu belajar dari BI dari proses observasi kelas kemarin. Jadi Bu, tujuan kita berbincang-bincang hari ini Iya. itu ibu ingin menggali informasi dari BI, Iya. di mana informasi tersebut akan kita gunakan untuk merefleksi apa yang sudah BI lakukan di dalam kelas kemarin. Iya. BI sudah melakukan pembelajaran yang kemarin materinya tentang karya ilmiah ya. Tentang karya ilmiah yang terkait kepada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Iya. Sudah Bu sampaikan tujuan pembelajarannya di sini. Kemudian kita sudah Bu dulu sudah menyampaikan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah lebih kepada media pembelajaran. Iya. Ya. Metode yang Bu gunakan adalah metode discovery learning. Sekarang yang pertanyaan pertama, Iya. bagaimana perasaan Bu setelah melakukan PBM di kelas tersebut? Setelah di supervisi kemarin ya Bu, sebelumnya Ibu terima kasih kepada Ibu karena sudah mempercayai II untuk disupervisi, dimana dengan disupervisinya II itu sebagai masukan untuk II untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Perasaan yang dirasakan setelah disupervisi II merasa lega Bu. Akan tetapi di waktu disupervisi itu II agak grogi, kemudian agak kurang puas dengan materi yang disampaikan karena ada salah satu materi yang tertinggal oleh II menerangkan kepada anak-anak. Oke, jadi dari yang Bu sampaikan tadi ada Iya. dua perasaan nih. Iya. Perasaan leganya karena apa? Setelah selesai Setelah selesai di disupervisi. Jadi nggak ada deg-deg kan? Yang kedua Alhamdulillah. ada perasaan kurang puas. Kurang puas terhadap materi itu Bu. Jadi di bagian mananya nih? Di materinya atau di siswanya atau keadaan lokalnya atau medianya? Waktu itu ya Bu, waktu II menerangkan materi itu, II tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa itu keadaannya tidak memungkinkan juga Bu, di luar ribut, di dalam juga ribut begitu Bu. Jadi konsentrasi itu agak kurang Bu. Jadi lupa menerangkan mengenai materi jenis karya ilmiah. Tetapi untuk siswa di dalam medianya sudah disediakan per anak. Yang menyebabkan Bu tergesa-gesanya apa? Karena grogi tadi Karena Bu, grogi. iya grogi tergesa-gesa ikan Bu. Jadi merasa cepat selesai aja karena tidak kurang fokus gitu Bu. Jadi Bu tergesa-gesa mungkin karena ada ibu di dalam, Iya, kemudian iya. karena situasi saat itu Iya, karena situasi saat itu ada apa di luar Bu, pengumuman mengenai kegiatan. Oh iya, yang waktu Iya, kita berhenti iya, sebentar iya, waktu itu ya. iya. Jadi itu Jadi bisa kurang fokus, membuyarkan iya. fokus. Iya, iya. Sebelumnya persiapan untuk ke kelas ini bagaimana persiapan Bu? Sudah mantap atau bagaimana? Kalau persiapan II rasa sudah mantap Bu, tapi setelah dijalani banyak kendala untuk mencapai itu. Iya. Apalagi Bu? Tadi yang tergesa-gesa kan kendala pertama. Iya. Apalagi? Tergesa-gesa, kemudian untuk pemberian tugas kepada anak itu kurang oleh ibu. Pemberian Iya. tugas kepada anak. Iya, contohnya untuk anak mengerjakan selanjutnya. Berarti untuk berikutnya supaya siswa ini pemberian tugasnya lancar, apa yang akan dilakukan? Untuk selanjutnya seharusnya II menyediakan banyak kosakata untuk membedakan makna denotasi dan makna konotasi. Setelah diberikan banyak contoh ke anak, baru
I tahu apakah anak itu bisa membedakan dari kedua makna itu. Ya, itu yang Bu lihat kemarin di proses pembelajaran ya. Iya. Bu I hanya memberikan dua contoh, Dua gitu contoh, kan? iya. Sehingga ketika siswa melakukan diskusi di kelompoknya, Iya, banyak mereka manggil-manggil Bu I. Iya, banyak yang bertanya. Ya, banyak yang bertanya, Iya. tidak terlayani semuanya. Iya, tidak terlayani semuanya. Jadi untuk besok yang akan Bu I lakukan supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, Harus banyak memberikan contoh atau juga ditempelkan medianya di papan tulisnya. Iya. bagus itu kalau menempelkan. Kalau Bu I sekedar menyampaikan, mungkin mereka lupa, nanti Iya. akan ada lagi anak Iya. yang bertanya. Iya, Bu. Nah, selain dengan menempelkan di papan, kira-kira ada nggak lagi yang media yang digunakan supaya mereka bisa melihat lama dari jarak jauh? Ada yang akan digunakan? Kalau untuk materi unsur kebahasaan, Bu, itu cocoknya contohnya medianya cuma satu kata saja, Bu. Satu kata. Dari kata itu mereka bisa membedakan maknanya. Ya. Jadi kalau irasa itu contohnya cuma memperbanyak kata. Contoh kata. Contoh itu ya. kata, iya, contoh kata. Oke, untuk besok Bu I akan memperbaiki bahwa Bu I akan membuat media yang bisa ditempel sehingga siswa itu tidak perlu bertanya terus menerus Iya, ya. iya, Bu, iya. Apalagi kalau mereka bertanya bersamaan kelompok 1 dan 3, Bu, Iya, kan sulit iya. tuh. Jadi Tidak terlayani. tidak terlayani. Itu yang akan Bu I perbaiki untuk Iya. yang berikutnya. Iya, oke. Baik, kita masuk ke area pengembangan yang hendak dicapai. Pengembangan yang hendak dicapai kemarin ini fokus kepada media ya Bu I ya. Iya. Untuk tujuan pembelajaran ini Bu I fokus ke media. Ibu sudah melihat kemarin yang media yang Bu I gunakan adalah LKS dan buku bahasa Indonesia. Dari dua media ini, mana yang lebih dominan digunakan oleh siswa? Sebenarnya keduanya digunakan, Bu. Tetapi di buku paket ini latihannya tidak lengkap, Bu. Materinya pun juga tidak lengkap. Makanya ini lebih memfokuskan kepada LKS. LKS ini materinya lengkap dan juga disertai dengan latihan-latihan juga. Contoh-contoh katanya, mana makna denotasinya, mana makna konotasinya. Makanya ini lebih fokus kepada LKS. LKS UI ini kemarin cuma melihat sekilas saja. Iya. Ya, ada materinya, kemudian ada latihannya Ada ya. Setelah kita bukan melihat prosesnya, setelah Iya. Bu I periksa itu seberapa efektif yang LKS yang Bu I gunakan ini, maka memang akan Bu I gunakan untuk pembelajaran selanjutnya atau bagaimana? LKS ini kalau dilihat cuma di semester 2 ini saja ya Bu I memakai LKS. Tapi materinya lengkap, Bu. Mulai dari materi yang mencakup ke semester 2 lah, Bu. Cerpennya ada di situ. Mungkin cuma untuk di semester 2 ini saja, Bu. Semester Iya. saja. Dan untuk pembelajaran yang karya ilmiah ini saja ya? Iya, karya ilmiah. Resensinya juga ada di situ, Bu. Dan dramanya juga ada di situ. Berarti gramatikata Bu I merasa puas dengan menggunakan LKS ini? Iya, Bu. Agak membantu gitu, Bu. Ya, membantu siswa karena kalau diandalkan buku paket tidak lengkap materinya. Nah, kemudian LKS berarti kan media cetak ya Bu ya? Iya. Kita punya siswa yang juga gaya belajarnya kan berbeda tuh. Iya. Ada yang visual, Iya, ada yang iya. audio visual, ada yang kinestetik. Kalau yang LKS ini kan untuk siswa yang visual ya, melihat ada gambarnya di Iya. sana. Untuk yang siswa kemarin ada yang anak yang berjalan Nak, yang Iya. berjalan-jalan Iya. ya, seperti itu. Untuk mengatasi anaknya seperti itu, perlu media tambahan lain nggak? Untuk mengatasi anak yang apa tadi, Bu? Yang berjalan-jalan, yang berjalan-jalan selesai. mengenai tugas yang diberikan itu, Ya. cara mengatasinya pergi ke tempat anak itu dan diberikan banyak contoh lagi mengenai makna deno dan kono. Iya. Iya.
nanti kan mereka diskusi ya. Pas Iya. diskusi itu anak yang berjalan-jalan tadi itu apa tanggung jawabnya di kelompok? Apakah dia tampil setelah itu pas diskusi? Setelah II temui anak itu ke mejanya, II terangkan lagi di depan dan dipanggil anak itu apakah sudah paham dia atau belum. Iya, iya seperti itu. Jadi pengembangan Bu I kemarin media ya, media LKPD, dan Bu I merasa bahwa itu sudah media terbaik untuk pembelajaran materi Karya ilmiah tersebut. Kemudian di metodenya, Bu I menggunakan metode discovery learning. Kemudian kalau discovery learning berarti siswa itu menemukan. Iya. Nanti di mana nih nampak langkah-langkah siswa itu? Siswa itu Di LKS itu dituntut misalnya. ada Bu, ada materinya mengenai karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karena karya ilmiah ini dia berkaitan dengan materi sebelumnya, materi proposal. Proposal itu kan ada jenisnya Bu, ada jenisnya proposal kegiatan, penelitian, proyek, dan bisnis. Nah dari contoh proposal itu kita bisa atau anak-anak itu bisa mengeluarkan ide apa itu pengertian dari karya ilmiahnya. Mirin. Kemudian kemarin Bu I padukan dengan diskusi ya. Dipadukan dengan diskusi ya. Bisa Bu I ceritakan untuk diskusi kelompok ini bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran, apa cocok memenuhi teman-teman. Di tempatan saja kan kemarin mereka kerja di kelompok. Iya. Setelah itu Berdiskusi. ya. Kemarin ikan membagikan LKPD-nya per orang. Jadi yang boleh berdiskusi cuma dengan teman sebangkunya saja. Iya. Jadi untuk materi unsur kebahasaan ini kalau misalnya dibagi per kelompoknya, satu kelompok 5 orang, rasa itu akan membuat keributan Bu. Makanya untuk unsur kebahasaan ini dia tetap kerja individu, tetapi berdiskusi dengan teman sebangkunya saja. Jadi mereka bisa kalau mereka terbentur, mereka diskusi dengan Teman sebangkunya, iya. Bagus juga Bu ya. Iya. Jadi kalau dibuat dalam kelompok besar, kemungkinan siswa ini Akan tidak ribut akan ya, ribut. banyak yang berbicara atau ngerumpi sama temannya. Iya. Kalau misalnya kita berikan kan satu per orang tuh, Iya. satu per orang. Kemudian kalau kita bentuk kelompok yang besar, hasilnya lebih maksimal nggak daripada mereka hanya berdua saja? Kalau rasa soalnya materinya kan sedikit cuma Bu, tentang unsur kebahasaan saja, mencari makna dari kata denotatif dan makna dari kata konotatif. Tapi kalau buat kelompok besar itu agak apa lagi tuh Bu, agak sulit lah anak mencari atau banyak yang ngerumpinya daripada mengerjakannya gitu. Jadi yang terbaik untuk materi itu adalah mereka tetap bekerja individu, tapi boleh bertanya dengan Iya, teman sendiri. sama teman sebangkunya saja. Kemudian di langkah-langkah pembelajaran discovery ini kan sudah ada. Menurut UI, ketercapaian tujuan dengan metode discovery ini berapa persen tercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery ini yang pembelajaran kemarin ini? Ketercapaian tujuan pembelajaran yang disampaikan itu mungkin 75% Bu. 75% baru. Iya, 75% baru. Dari mana Bu ini melihat 75%? Berarti kalau 75% ada kekurangan yang perlu diperbaiki ya? Dari apanya Bu? Dari menyampaikan materi penemuan untuk pengertiannya, untuk
untuk makna denotatif dan konotatifnya, kemudian pengertian dari kedua makna tersebut. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki dari metode, mungkin juga dari media. Iya. Untuk pertemuan berikutnya nih, yang sudah saya rasa, Ibu rasa sudah ada terbayang di pikiran Bu I. Apa yang akan Bu I lakukan supaya ketercapaiannya meningkat, minimal meningkat 5% lagi dari 80%? Apa yang akan Bu I lakukan nih, terbayang di pikiran Bu I? Jadi untuk kedepannya II harus memberikan banyak contoh ke anak, kemudian harus menggali lagi potensi anak mengenai materi yang disampaikan itu, kemudian tanya jawab lagi lebih banyak sama anak. Itu berarti ada 3 ya. Yang pertama lebih banyak memberikan banyak contoh tadi. Banyak contoh dengan memberikan media ya, seperti yang Bu I utarakan Bu, dengan memberikan media dan banyak contoh kepada anak. Kemudian memberikan waktu pada siswa untuk bertanya banyak lagi. Berarti pengalokasian waktu di RPP-nya nih lagi ya. Di mana di bagian inti kan, bagian inti sebelum penutup mungkin perlu waktu lebih untuk siswa bertanya. Tanya jawab. Kemudian untuk metode discovery learning berarti pada akhirnya discovery learning ini kan siswa menemukan sendiri. Jadi untuk siswa menemukan sendiri, mengeluarkan ide-idenya, apakah perlu lagi tambahan media lainnya yang menuntun siswanya? Kalau kemarin kan cuma KPD baru, apakah perlu tambahan media lainnya? Media untuk unsur kebahasaan media untuk unsur kebahasaan itu rasa cukup LKPD. Bu I sudah merasa puas untuk di bagian pengembangan media ya. Jadi Bu I, siapa nih yang bisa membantu Bu I untuk memperbaiki atau meningkatkan yang kekurangan tadi yang ingin Bu I tingkatkan tadi? Gini ya Bu, sebelum II disupervisi kemarin, II agak merasa ketakutan juga nih Bu. Grogi tadi Bu, grogi tadi II tanya jawab dulu sama KKG Bahasa Indonesia. Tanya jawab mengenai unsur kebahasaan karya ilmiah ini mau II ajarkan Bu di lokal ini. Terus beliau bilang Bu, terangkan ini dan cukup untuk diberikan LKPD saja sama anak. Tapi Bu I sudah berbincang-bincang dengan rekan sudah Bu. Jadi untuk yang tambahan kosakata ini Bu I bisa lebih banyak lagi. Disediakan, sajikan kepada anak. Jadi setelah kita berbincang-bincang ini Bu I, apa perasaan Bu? Perasaan II saat ini lega, II senang Bu, karena sudah disupervisi. Dengan adanya supervisi ini akan menuntun II ke arah yang lebih baik nantinya, akan merubah gaya mengajar II dari yang salah menjadi ke yang lebih benarnya. Jadi ada perasaan puas Bu I ya? Puas sekali. Kan tidak ada perasaan takut? Enggak, sekarang tidak ada takut lagi Bu. Takutnya di sini itu cuma grogi saja Bu. Itu biasa Bu I, kalau Ibu sendiri juga di supervisi pasti ada perasaan grogi ya. Jadi kita bincang-bincang supaya kita bisa berbuat ke arah yang lebih baik. Tidak ada yang salah di pembelajaran Bu I kemarin, mantap, sangat mantap sekali ya. Cuman kita pasti punya kekurangan. Seperti Ibu dulu juga di supervisi udah minta di mana kurangnya di media video Bu, kan di video itu seharusnya kita yang membuat, jadi kita tahu step-stepnya bagaimana. Nah kalau nggak di supervisi kita itu nggak tahu kesalahan di mana yang kekurangan kita, mana yang harus kita tingkatkan. Jadi dari hasil diskusi ini Ibu dapat simpulkan bahwa dari pembelajaran yang kemarin itu ada beberapa hal lagi yang akan Ibu tingkatkan. Yang pertama di
medianya di Media. awal di kegiatan pembuka, Iya. ya Bu ya, ada media yang harus menambahkan kata-kata lebih banyak lagi supaya siswa ini Paham. ya. Kemudian Bu I akan bincang-bincang dengan dekan KKG Iya. untuk mendiskusikan bagaimana contoh-contoh yang baik untuk disajikan. Oke Bu I, Iya, Bu. terima kasih sekali Bu I nih Iya, atas Bu. waktu Bu I. Iya. Sudah di waktu ujian Bu I sudah menyempatkan datang ke sini. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat tidak hanya untuk Bu I tapi untuk Ibu juga. Iya. Dengan Ibu masuk melihat supervisi Bu I, Ibu Iya. lihat kekurangan Ibu di mana. Bu I kelebihannya LKPD-nya itu runtut. Iya. Nampak langkah yang harus dilakukan siswa ya. Kalau Ibu sebelumnya LKPD Ibu tuh hanya biasa saja melakukan siswa silakan catat ini hasilnya catat di sini ya. Iya. Nah, kalau Bu I kan untuk LKPD-nya. Iya. Itu yang Bu dapat ambil pelajaran dari kelas Bu I. Iya. Terima kasih atas Iya, waktunya Bu. Bu I. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.